saya itu berangkat dari masuk anak itu manut Pak Quraisy yang bilang bahwa manusia itu harus diantarkan sampai fitrahnya, dan tugas utama orang tua adalah mengantarkan anak sampai fitrahnya. Dan di situ juga dijelaskan bahwa fitrahnya itu adalah apa yang dibawanya dari lahir, seperti buah ya katakan apa bakat atau apa yang dibawa manusia itu beda-beda. Nah, saya itu langkahnya, saya akhirnya langkah saya yang saya itu adalah membiarkan. Jadi apapun yang anak saya lakukan, terus saya biarkan. Terus katanya ya Bu, kalau ada bentakan atau apa, itu akan membuat hambatan anak secara emosional, akhirnya itu tidak akan memunculkan potensinya. Nah, saya alhamdulillah bisa mengurangi itu walaupun tidak maksimal. Terus akhirnya saya menemukan anak saya itu yang pertama suka gambar, sudah terdeteksi suka gambar. Yang kedua itu suka binatang, sekolahnya desain semua. Kalau anak yang kedua itu sama sekali tidak mau masuk kelas, dia sukanya mencari binatang setiap harinya. Terus anak yang saya yang pertama itu begini, saya tanyakan pendidikan itu mengarahkan dan membiarkan. Nah, itu gimana? Apakah kita cukup, kalau langkah saya itu membiarkan, ya saya temukan potensinya. Oh, ini anak ini begini. Tapi untuk mewujudkannya, mencapai fitrahnya semaksimal mungkin, kan keinginan orang tua seperti itu berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ini pertanyaan yang sulit ya. Tapi begini, jadi antara membiarkan dan memperhatikan ini memang bedanya sangat tipis ya. Memerdekakan dan membiarkan ya. Nah, itu tuh sangat tipis gitu. Tapi tadi di depan saya mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Ini kan sudah sangat kodrati ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, bagaimana pendampingannya? Ya tentunya kita mesti menjelaskan bahwa kita menjadi bagian dari komunitas gitu ya. Kalau di keluarga ya bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Nah, tentunya juga di dalam setiap keluarga, setiap komunitas itu pasti ada aturan-aturan yang mengikat. Aturan dalam artian untuk menciptakan kebersamaan. Karena melihat bahwa semua orang itu berbeda. Tadi aja punya anak dua, berbeda kepentingan toh, berbeda passionnya, berbeda ketertarikannya. Yang satu senang gambar, yang satu senang binatang gitu ya. Nah, ini harusnya diapakan gitu, apa dibiarkan aja atau ya kita ajak ngobrol, kita komunikasikan gitu loh. Gambar itu kan masih ada objeknya juga yang harus digambar. Dan dia juga gambar itu juga butuh ada referensi itu nanti ya, tapi maksudnya ada yang dilihat, ada objeknya lah gitu ya. Dia mau menggambar apa, dari gambar itu bisa diceritakan, bisa dijelaskan. Nah, itu bisa diajak obrolannya dari situ gitu. Bisa menggambar binatang yang tangkapannya adiknya, bisa menggambar memang saya ajari baca kan mau mendekati menuju. Jadi dia tuh bisa tuh Pokemon itu dibelah pakai pisau itu. Saya saja nggak bisa kan, itu bayangnya aja sulit. Itu dia bisa. Nah, kesini dia itu menurut saya tidak banyak bertahu. Nah, ya apakah mulai hilang atau cara menumbuhkan yang. Nah, saya pernah gini, dia mewarnai gitu sama Ustazah Bobo. Wah, dapat nilai. Saya lihat, oh warnanya dia tuh bisa gradasinya itu keren gitu, tipis gitu, bagus. Terus saya gini, nak wis kamu ada aplikasi kan mewarnai, sudah kamu buat ini, ibu beli 1 5.000, saya gitu kan coba buat, capek
gitu. Capek sudah dia buat itu kan memang effortnya tinggi ya ternyata. Saya saja mungkin nggak sanggup, ternyata apalagi dia yang usianya masih 7 tahun itu memang butuh effort tinggi. Jadi capek bu, lalu akhirnya di blog hitam yang belum selesai kayak gitu. Terus saya bingung. Jadi di antara saya ingin mendorongnya, ayo nak konsisten ke sini atau dibiarkan saja, akhirnya dia menemukan something dirinya sendiri. Dan ini memang harus itu berkembang ya. Jadi berkembang karena sesuai dengan juga pergaulannya, sesuai juga dengan lingkungan yang ia temukan gitu ya. Nah, tetapi gini, saya pernah punya pengalaman juga yang anak saya yang nomor 2 yang Bram itu kan dulu juga senang gambar. Ketika belum sekolah, dia tuh gambar dan kalau gambar itu ada gambar misalnya yang ngomong itu sholat itu dia gambar orang sholat. Terus dia ke pasar itu gambar pasar gitu ya. Dan udah bentuk gitu. Sekalipun ya coret-coretan dia, tapi dia selalu mengatakan itu. Ketika sekolah itu tuh gambar itu harus ada garis tepinya gitu ya. Kemudian kalau harus pakai pensil dulu, nanti salah dihapus, itu jadi hilang. Dan itu penyesalan saya yang kadang-kadang kalau ingat sampai hari ini tuh saya masih marah sendiri dengan diri saya gitu ya. Nah, dan konyolnya lagi ketika saya pindah rumah itu karya-karya dia saya lupa nggak tahu naruhnya di mana gitu ya, karena waktu itu pindahan rumah dan itu dokumentasinya itu hilang gitu. Ada 2 yang sempat saya figura. Dan itu dia gambar itu dia sudah punya perspektif gender juga. Jadi ada main layangan itu dan laki perempuan gitu. Ketika saya juga nggak ngomongin tentang gender, tentang apa, tapi karena orang tuanya juga main dan dia main juga sama laki dan perempuan sama aja, dia gambar orang main layangan itu ada yang laki ada yang perempuan gitu. Itu dia gambar masih sebelum sekolah gitu ya. Tapi begitu sekolah masuk SD karena ada aturan itu rusak dan itu dia jadi nggak mood menggambar lagi. Karena harus ada garis tepi, harus pakai pensil, padahal dia dulu gambarnya pakai spidol, pakai apa, ya langsung kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia salah ya dia bikin dari kesalahan itu dibuat apa kayak gitu ya. Jadi nggak pernah harus dihapus pakai ini ya. Jadi goresan-goresannya ya percaya diri. Dan itu hilang sampai sekarang itu enggak. Dan dia juga ingat, ya aku biar seneng gambar tapi kok terus aku jadi kehilangan dan itu benar-benar mati udah nggak bisa. Nah itu yang saya sesali salah satunya memasukkan sekolah formal gitu karena ada aturan-aturan seperti itu gitu ya. Dan ketika kemarin saya jadi juri juga untuk apresiasi seni dan budaya, itu banyak sekali lukisan-lukisan bagus. Tapi saya jadi agak curiga gini, tapi kok ini padahal dari beberapa anak yang berbeda, tapi kok jenis gambarnya kok hampir sama, terus gradasi warna, cara mewarnainya itu kok sama gitu ya. Jadi saya mungkin sama aja juga ketika dulu saya gambar gunung dan pemandangan, tapi ini penyeragaman yang dalam bentuk yang berbeda. Mungkin karena sekarang udah lebih canggih, lebih maju, dia bisa ambil di internet. Tapi kan ini jadi saya melihat kreativitasnya di mana gitu ya. Nah, terus Sanggar itu, kalau sanggar itu, kalau anak saya ya, yang saya lihat sanggar. Jadi kalau ibu ini ngajarnya itu begini, jadi muridnya begitu-begitu. iya, makanya jadi aku berarti ini mungkin pelukis-pelukis yang terbitan dari sanggar-sanggar gitu ya. Jadi saya kebetulan waktu itu 3 tahun jadi juri yang untuk yang kayak gitu ya. Saya mengalami kesulitan dan saya mikir ngopo ya kok bisa kayak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya bagus-bagus tapi kok bagusnya itu kok seragam gitu. Akhirnya ya saya mencari yang memang berkarakter, yang dia orisinal gitu ya, dan yang ketemu gitu ya. Akhirnya ketemu yang memang orisinal dan dia nggak pada umumnya gitu, yang tak cari seperti itu. Nah ini memang tantangan gitu ya. Jadi ketika dunia itu pengen menyeragamkan apapun ya, tidak hanya di sekolah, makanan aja coba. Makanan itu juga kita diseragamkan gitu. Selera lidah kita itu juga mau dibiasakan dengan itu. Misalnya ada fried chicken gitu. Ya di mana-mana fried chicken ya ukurannya segitu, cara masaknya kayak gitu, modelnya kayak gitu, sampai nanti cat tokonya itu juga sama. Itu kan sebenarnya dalam rangka pengen, ya itu tadi sebenarnya panca indera itu yang menangkap justru malah para pelaku-pelaku usaha gitu loh. Jadi orang nek mata terus dilihat kayak gitu kan akhirnya terekam ya. Nah terus kita nek
gambare kayak ngono ki mesti iki kayak gitu. Misalnya juga kalau yang franchise gitu kan ada aturannya kan, misalnya motong sayurannya harus seberapa, komposisinya berapa, nanti toppingnya harus seperti apa, itu udah diatur gitu, udah diseragamkan. Nah, bagaimana kita memasuki dunia yang global yang cenderung menyeragamkan itu, kita menemukan fitrah kita masing-masing. Selera aja kan maunya juga diseragamkan loh, gitu loh. Nah, makanan ini mesti rasanya kayak gini ki. Nggak ada lagi misalnya soto gitu ya. Kemarin saya diajak nyoto sama Pak Pak Narno gitu ya. Nah, soto itu kan ada soto Kediri, soto Madura, soto Kudus, soto Betawi, soto apa gitu ya, ada ciri khasnya. Tapi kalau kita makan pizza gitu, mungkin di seluruh dunia kan disamakan karena memang itu franchise dan itu harus sama, bumbunya apanya, udah kontraknya seperti itu harus sama gitu. Nah, ini tantangan gitu, bagaimana kita menemukan passion, dan akhirnya juga orang tua aja juga gitu. Oh, ini yang kira-kira yang kayaknya masa depannya itu cemerlang, masuk kuliah yang ini misalnya. Kalau dulu tuh ekonomi, zaman saya tuh ekonomi, makanya kadang dosen-dosen ekonomi itu kadang jadi sering kosong karena banyak di mana-mana orang buka fakultas ekonomi gitu ya. Jadi waktu itu ekonomi yang jadi primadona dari favorit. Terus kemudian dalam dekade berikutnya IT yang jadikan ini ya, jadi ada komunikasi di mana-mana pada buka itu. Tapi sekarang kita nggak bisa memprediksi apa yang paling menjamin, nggak bisa gitu ya. Di zaman yang memasuki abad 21 ini sudah abad yang tidak menentu. Kita bisa dengan kreativitas kita bisa menciptakan pekerjaan, bahkan orang bekerja ya dari rumah, dari mana aja gitu ya, nggak harus ngantor. Nah, ini kan peradaban baru. Nah, jadi dunia yang sekarang semakin banyak berubah, membutuhkan orang-orang yang kita punya kreativitas. Makanya yang profil pelajar Pancasila itu kan memasukkan ada 6 dimensi itu ya. Ada salah satunya kreatif, mandiri, gotong royong, ada apa tuh? Tapi tetap harus berketuhanan yang Maha Kuasa, beriman dan bertakwa, kemandirian, gotong royong, apa itu? Ada kreatif ya, berkebinekaan global. Nah, itu seperti itu maksudnya, supaya kita itu, karena di dunia yang tidak menentu itu, kalau kita tidak punya kemandirian, tidak punya kreativitas, tidak berkolaborasi, ya kita nggak bisa bekerja gitu loh, nggak bisa menciptakan. Jadi persaingan itu kalau individu, nah itu mestinya justru akan terlindas gitu ya. Bagaimanapun pekerjaan kita yang sekarang ini ya kolaboratif gitu, sifatnya seperti itu. Nah, gambar pun akhirnya nggak bisa tunggal juga ya, harus berkolaborasi dengan dengan lingkungan yang ada, dan itu akan berkembang terus gitu ya. Tapi kalau yang disuruh ya mungkin tadi jadi malas, jadi nggak mau kalau ya. Apalagi diiming-imingi dengan uang ya. Saya tuh ada anak yang waktu itu gambar, saya tanya, kamu udah ini belum, udah jual belum? Oh, nggak mau, saya sekarang ini saya belum saatnya cari uang. Itu kan karya saya nanti kalau tak jual aku nggak bisa merekam jejak saya. Wah, luar biasa ini. Anaknya tuh baru umur 11 tahun, 10 tahun ya. Tapi karyanya udah banyak itu, yang kemarin menang ya. Terus tak tanya, loh tapi kan kamu butuh uang. Aku bisa cari uang dalam bentuk lain apa gitu. Ya aku kalau ikut lomba kan aku dapat uang, nah itu tak belikan lagi untuk bikin alat-alat gambar. Tapi aku juga menyisihkan untuk tak donasikan untuk ke panti asuhan gitu ya. Jadi luar biasa, makanya itu tak pilih kemarin jadi juara dia. Karena dia udah memikirkan orang lain, terus karyanya itu juga berdampak untuk sesama. Dia udah punya ini, kalau nanti aku punya karya ya, kalau aku bisa menjual, aku bisa mendirikan panti asuhan, bisa ini. Jadi dia udah punya pikiran-pikiran yang kayak gitu ya. Nah, dia gambar juga, saya tanya, kamu ikut ini nggak, ikut ke sanggar nggak? Enggak. Orang tuaku nggak punya uang untuk itu gitu loh. Loh, kamu bisa gambar dari mana? Aku belajar sendiri. Nah, dia belajar sendiri, terus kemudian ya dia ikut lomba itu dalam rangka pengen menjajaki kemampuannya gitu ya. Dan akhirnya karyanya juga diapresiasi sampai tingkat dunia ya. Dia di Jepang kemarin dia juga menang gitu ya.
Nah, jadi dia dapat uangnya dari itu, dari ikut-ikut lomba. Tapi kan itu dari memang dia ada keinginan gitu ya. Tapi ada juga orang tua yang mungkin ambisi harus gini gitu ya. Nah, ini hati-hati memang ketika kita melihat passionnya itu, ya kita kasih ruang aja gitu. Bukan terus kemudian kita punya ambisi, kok tak tunggu. Ternyata dia nggak tertarik dengan uang gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Jadi bukan membiarkan ya, tapi tetap uri handayani gitu. Tapi kita harus memberi penguatan. Butuh kalau kita membantu bila mana diperlukan seperti itu. Monggo yang lain mungkin bisa. Saudara Hemi dan Mbak Dewi. Apa yang disampaikan oleh Bu Wahya paling tidak akhirnya kita sebagai orang tua pun sebagai guru sepertinya memang kita harus hati-hati ya. Apalagi yang guru-guru sekolah formal, sangat mungkin sekali anak-anak yang pada awalnya memiliki kecenderungan minat bakat tertentu karena masuk ke dunia formil, lagi-lagi ke formalitas, ada batasan-batasan, ada semacam aturan-aturan yang berlaku secara umum. Akhirnya sangat memungkinkan tadi dicontohkan misalkan putranya Bu Wahya sendiri ada kecenderungan bakat yang hilang karena oleh guru atau oleh pihak di sekolahan yang pada akhirnya memperlakukan yang itu jauh sangat berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan agar berkembang dengan baik. Kehati-hatian pada akhirnya kita sebagai orang tua pendamping ini menjadi poin juga yang harus kita miliki. Oke. Sambil menunggu adzan selesai dan makan siang yang baru saja dipersiapkan, monggo kalau masih ada. Oke, Mas Aris. Selamat siang Bu Wahya. Saya Aris Tofira dari komunitas baca Dul Wahab School. Hanya ingin mengabarkan bahwasannya buku jenengan kemarin waktu 1 bulan penuh di bulan Ramadan kami jadikan reading book bareng-bareng sekolah apa ini, dan menyampaikan salam dari teman-teman DWS bahwasanya tadi sebenarnya berkeinginan untuk bareng-bareng ke sini, tapi karena sebagai FTPM nanti akan ketemu Pak Toto di sore harinya, jadi menyempatkan yang sorenya. Jadi saya wakil dari teman-teman DWS. Sebenarnya saya juga pernah ke Salam waktu itu sama adik saya yang sepupu penyiar radio Cok Buntung itu. Kalau itu perayaan, dari pengalaman kami untuk ke Salam itu kan naik motor, tapi kami melanggar masuk ke galengan itu pakai motor, gelempang. Jadi dilihat saja sama Pak Toto sama Bu Wahya mungkin waktu itu melihat. Jadi ya kan sudah ada parkiran di depan, terus sudah ada palang dilarang masuk, tetap aja masuk. Untuk orang segede ini aja masih melanggar hukum, melanggar aturan. Jadi sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya sekolah-sekolah yang formal yang di banyak daerah di Kediri sendiri ini adalah bentuk dari sekolah-sekolah yang sebenarnya mengikat secara mengikat dan menekan tumbuh kembangnya
potensi dan kreativitas anak-anak itu sendiri. Makanya saya yang punya pengalaman di pagi itu harus sekolah, sorenya ngaji di madrasah diniyah, di pesantren, itu menjadikan hal ini harus berpikir ulang untuk keponakan saya yang terus terang saya belum menikah dan belum memiliki putra. Jadi saya coba untuk terapkan kepada ponakan-ponakan saya bahwasanya apa yang pernah saya alami itu hari ini pun coba dipraktikkan pada anak-anak, tapi pada kesempatan tertentu ada rasa ingin berontak ketika mereka itu full mengalami spillover informasi di otaknya itu ketika disuguhkan pelajaran-pelajaran sekolah dari pagi hingga siang. Sekarang keponakan saya itu kelas 1 MTSN 1 Kediri, setara SMP. Dan kadang juga saya coba ajak komunikasi. Sampai niku kesel banget kok kabotan pelajaran. Iya deh, aku wis koyo bendino enak tugas wae. Seperti itu. Jadi terus nek sore cek kuat ngaji ora? Cek kuat di pesantren. Yo kadang yo kewesel tapi wis jenenge sudah menjadi kebiasaan, sudah dilanjutkan aja. Padahal ibunya itu sudah mensyaratkan kalau benar-benar lelah sekali itu jangan dipaksakan untuk berangkat di sore harinya. Saya jadi teringat dengan pesantrennya Kiai Hamam Ja'far itu, ketika pola-pola pengajaran itu benar-benar dibikin merdeka sekali kan. Ya meskipun saya belum pernah nyantri karena waktu ke Pabelan itu hanya sudah melihat kegiatannya yang sudah tidak seperti yang pernah dilakukan oleh Kiai Hamam Ja'far. Kan Romo Mangun juga menjadi sahabat dekatnya beliau kan. Artinya pesantren-pesantren yang dulunya pernah berjaya dengan pendidikan merdeka ala Pak Guron, ala Kadewa Mahaguruan atau ala Padukuhan yang ada di taruhlah itu menjadi bagian dari usaha untuk transformasi dari era Hindu Buddha ke era Islam menjadi pesantren, dari pasraman menjadi pesantren, itu sangat revolusioner perubahannya hari ini. Bahkan ini mumpung dalam rangka Hari Santri ya. Seolah-olah Hari Santri hari ini tuh didominasi hanya untuk kalangan-kalangan pesantren tradisional aja, dari Nahdien gitu. Saya nggak berani keras-keras itu. Padahal pesantren itu ya, kalau kita mau ingin melihat kejayaan pesantren itu ya era-era Hindu Buddha. Di Tulungagung mungkin ada pasraman itu, asrama Pacira itu tempat nyantrinya Gayatri Raja Patmi, itu masih ada di gunung, di gua pasir itu. Artinya meskipun kita hanya melihat kronik-kronik itu terpenggal, mungkin kita akan bisa memorize masa lalu itu dengan melacak hari ini, dengan membaca sejarah-sejarah yang ada, mungkin negara Kertagama atau yang lainnya. Sehingga hari ini butuh perubahan total, tidak harus modern sebuah pesantren itu, tapi yang bisa membumi, yang bisa membuat kader-kader pesantrennya, santri-santrinya itu
benar-benar menghunjamkan teori-teori yang ada di pesantren itu ke masyarakat. Karena terus terang saya juga waktu nyantri itu meskipun hanya sore hari, kadang nyantri kalong juga, itu ada proses-proses yang membuat ciut nyali kita ketika harus melanjutkan Al-Qisah. Itu saya dulu waktu di kelas 1 sanawiyah di Madrasah Diniyah itu ingin ngaji kitab dukun kitab tabibah, istilah kitab ketabiban yang dimana di dalamnya ada raja-raja ini. Tapi segera langsung datang adiknya kiai saya itu gebrak pintu, suruh katanya di kitab dukun, cilik-ciliknya di kitab dukun, burung wae. Dari situ sampai hari ini saya tidak pernah ngaji atau taruhlah mengkaji kitab perdukunan. Jadi itu pengalaman saya, dan mungkin itu saja karena saya tidak ada pertanyaan atau apapun. Dan terima kasih, salam hormat dari saya, dari teman-teman untuk Buaya dan Pak Toto. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih ya dan mengapresiasi upaya Mas siapa tadi? Mas Aris ya, Mas Aris yang sudah mencicipi tanah lumpur di Salam. Buah dari perbuatan itu, Mas. Ya, jadi ya itu tadi ya, ini udah membuktikan sebetulnya belajar itu kan sesuai kebutuhan ya. Tapi kan kita sudah kamu tuh harus belajar ini, seolah-olah kebutuhan orang lain gitu kan. Nah, jadi ya mari gitu kita mulai meliarkan kembali gitu ya. Karena memang dengan tadi diseragamkan itu akan kita kehilangan banyak potensi gitu ya. Saya kira upaya Mas Aris sangat luar biasa, dan ini juga Pak Toto sedang menyiapkan bersama-sama dengan Book for Mountain, mungkin pernah mendengar ya. Jadi Book for Mountain ini tadinya juga kayak perpustakaan gitu ya, kayak TBM seperti itu ya. Tapi kemudian saya dan Pak Toto mengusulkan ya, membaca itu kan tidak mesti membaca buku. Jadi membaca situasi, membaca lingkungan, membaca apa yang ada. Nah itu akan lebih menarik gitu. Dan akhirnya teman-teman yang Book for Mountain itu, dia waktu itu mendampingikan beberapa pegunungan ya. Ya, jadi kemudian mereka benar-benar datang ke sana membaca alam, terus kemudian menciptakan buku. Jadi ada yang tunas kemiri atau apa itu dulu ya, dia ke daerah Sulawesi. Nah terus sekarang ini udah mulai ada magang, jadi mendampingi anak muda yang di Wonosobo. Nah mereka silahkan nanti mereka selama 3 bulan atau 4 bulan gitu berkelana di desa itu. Dari yang tertarik fotografi silahkan fotografi, yang tertarik tentang tanaman ya tanaman, terus apa. Nah itu nantinya outputnya menulis buku. Nah nanti silahkan, mungkin Mas bisa juga ya, jadi dari pengamatan, dari apa yang akhirnya, karena banyak juga kearifan lokal yang hilang juga ya kalau nggak kita tuliskan gitu. Karena memang budaya nenek moyang kita dulu bukan budaya tulis ya, budaya tutur yang bagian besar. Nah kalau sekarang kita bisa menuliskan itu, bisa dilacak kembali. Nah jadi TBM tidak mesti harus membaca buku, dan kita sejarah, anehnya juga pelajaran sejarah kayaknya pernah dihapus ya. Itu kan juga luar biasa ya, karena juga, dan anehnya juga sejarah di sini terbatas hanya tahun-tahun apa gitu loh. Padahal sejarah itu sangat luar biasa karena kita membangun peradaban ya dari sejarah itu kan. Nah jadi sejarah itu mulai dari dirinya sendiri, dari silsilah keluarga. Itu kan sejarah yang mesti diketahui juga oleh anak cucunya. Nah kami sering di Salam itu belajar dari itu kan, dari sejarah keluarganya. Kemudian muncul apa, nenek moyang dulu, neneknya ternyata dulu
pembuat ani-ani ya gitu. Ada juga yang oh ternyata ini dulu bisa jadi penulis naskah ketoprak, akhirnya dilacak lagi terus kemudian sekarang bisa juga dilakukan ulang gitu ya. Nah sebetulnya kan sejarah itu hal yang sangat penting karena itu kita bicara tentang peradaban gitu ya, bagaimana kita bisa memajukan kan karena kita tahu sejarah kita. Nah itu ya monggo mungkin TBM bisa dihidupkan lebih dari sekedar membaca buku, tetapi juga membaca lingkungan, membaca suasana, membaca kehidupan seperti itu. Terima kasih Mas Aris, nggih, matur nuwun, saya mengapresiasi upaya-upayanya, nggih. Saya nggak bisa nyambung ini. Oh, mungkin terkait dengan gerakan-gerakan Taman Baca ya, terakhir tadi saya mendengarkan itu. Ini menarik pemaknaan hakikat dari hadirnya taman baca dan sempat saya juga ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman itu kira-kira mempertanyakan kalau kita bicara soal ketertinggalan, ada salah satu penelitian ketertinggalan kita di literasi itu, kemudian kita melihat faktanya di lapangan sekarang banyak sekali gerakan-gerakan literasi. Di Kediri juga tadi memang ada FTBM di baik kota maupun kabupaten. Muncul juga pertanyaan dari teman-teman, kira-kira sejauh apa ya kontribusi kehadiran dari TBM itu terkait dengan peningkatan literasi bagi masyarakat kita misalkan. Itu juga semacam kayak auto kritik dan sekaligus auto evaluasi buat kita yang dalam tanda kutip kita menganggap diri kita sebagai para aktivis dan penggerak literasi gitu. Dan saya pikir ini juga menjadi bahan kita untuk tidak berhenti di hanya sekedar membaca buku. Itu satu hal ya, membaca buku itu juga satu hal, tetapi saya pikir memang yang jauh kemudian perlu kita perluas adalah hakikat membaca itu sendiri. Tadi Bu Wahya menyampaikan misalkan bagaimana membaca alam, tapi kemudian dari situ membuahkan karya-karya yang kemudian justru bisa dinikmati dan memberikan dampak yang lebih luas. Oke, mungkin itu. Kalau nanti masih ada lagi hal-hal yang mau disampaikan atau ngobrol santai, bisa dilanjutkan di lebih santai lah dengan makan siang bersama. Ini karena sudah disiapkan, tapi sudah ada yang mau pulang, harus saya tarik dulu. Mendahului makan nggak apa-apa, setelah makan baru sah pulang. Gitu, soalnya masa ake sendiri mempersiapkan. Mekaten untuk pertemuan kita di siang hari ini bersama dengan Bu Wahya, kita akhiri bersama dengan alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.